Kembali di Marketplace pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan, kita mari simak dulu pergerakan IHSG pada pembukaan sesi pertama pada hari ini, di mana IHSG bergerak melemah di 0,09% di level 6.200-an ya pemirsa ya. Dari top gainers ada BRPT, DSSA, WBSA, dan juga BP, TPIA. Dari top losers ada AMRT, Brand, NCKL, PEK, dan CBRE. Dari pergerakan sektoral pemirsa, finance melemah di 0,51%, non-cyclic juga melemah di 0,42%, sektor-sektor lainnya menguat, ada infrastruktur yang menguat di 0,8%, energi menguat di 0,87%. Selanjutnya dari update bursa Asia pemirsa, Nikkei 225 melemah di 0,13% ke level 65.072, STI melemah di 0,08%, Kospi menguat di 3,26% ke 8.103, dan Hang Seng melemah di 0,04% di 25.595. Dan dari saham-saham pilihan itu ada BBRI, dan juga BBCA, DMAS, dan juga SSIA. Dan pemirsa, kita masih bersama Pak Hendri. Melanjutkan perbincangan tadi Pak Hendri, untuk terkait saham-saham yang didepak dari FTSE Russell ya Pak, Hmm. apakah ini sebenarnya oke Pak untuk masuk atau kita wait and see dulu? Menurut saya yang dijebak dari FTSE Russell masih, risky ya. Kita masih wait and see, kita masih melihat bagaimana flow, asing yang akan terjadi, kurang lebih, 2 atau 3 pekan ke depan ya. Karena kita lihat memang di saham-saham yang dijebak dari FTSE mostly ya sudah, asing sudah banyak keluar, terutama, keluarnya itu akibat dari rebalancing yang, terjadi di MSCI indeksnya. Namun kita belum tahu, kita belum menghitung ulang berdasarkan data kepemilikan saham, di atas 1% ya. Bagaimana komposisi dari FTSE itu sendiri, apakah posisinya sekarang masih banyak atau, posisinya, tinggal sedikit. Basically kalau saya lihat tekanan yang terjadi di saham-saham yang didepak dari FTSE, saya melihat bahwasanya posisi kepemilikan dari MSCI di sini masih banyak. Oleh karena itu saya masih cukup beresiko apabila kita, mengakumulasi saham-saham yang didepak oleh FTSE. Mungkin idealnya apabila mulai mengakumulasi saham-saham yang didepak, oleh FTSE, di hari saat, rebalancing end ya. Hmm. Biasanya memang ada, bantingan ya, namun, di saat effective date, biasanya terjadi technical rebound. Oke, berarti itu sekarang wait and see dulu terlebih dahulu ya Pak. Potensi. Mhm. Kita beralih ke saham-saham pilihan Pak. Dari yang pertama, saham pilihan pertama ada BBRI, buy on weakness. Analisisnya Pak? Yap. Kalau BBRI di sini saya lihat, secara teknikal aja ya, Mbak, ya, karena memang sebenarnya asing seperti yang tadi saya katakan, masih net sell di saham perbankan secara year to date atau monthly. Namun di sini kita lihat bahwasanya, BBRI nampak, dijaga secara teknikal ya, di atas level 3.000, di mana level 3.000 adalah level MA 50-nya. Oleh karena itu saya melihat, BBRI menarik apabila mampu bertahan di atas level, 3.000. Ada potensi ke level 3.230 hingga 3.330. Namun perketat level stop loss-nya apabila BCA, apa namanya, menembus level 3.000 karena itu menurut saya adalah sinyal bahaya untuk, saham BRI di sini, mohon maaf saya ulangi. Ya. Nah, oleh karena itu rekomendasi yang kita berikan untuk, saham, BBRI cenderung buy weakness atau beli di area-area level 3.010 hingga 3.200. Baik, selanjutnya ada dari perbankan lainnya, ada dari BBCA ya Pak, yang support di 5.900 dan juga resisten di 6.400, tetap Mhm. sama di buy on weakness ya Pak? Yap. Saya melihat di sini masih buy weakness untuk perbankan ya, baik BRI maupun BCA. Di sini, narasinya masih sama, kita lihat net sell-nya besar, belum, meng-cover year to date atau monthly-nya, monthly net sell-nya. Namun secara, daily kita lihat mulai ada tanda-tanda untuk, terjadi akumulasi di, saham-saham perbankan, terutama di sini BCA ya. Setelah rebalancing dari MSCI selesai, saya yakin BCA cukup menarik. Nah, saya melihat, secara teknikal ya, untuk BCA, menarik apabila dia bertahan di atas level 6.000 hingga, level 6.000 ya.
6.000 di atas level 6.000. Namun perketat level stop loss-nya untuk BCA apabila, BCA menembus level 6.000 ke bawah. Saya melihat ada potensi untuk BCA menguat, menguji level 6.200 level terdekatnya ya, hingga level 6.400 sebagai level resisten kedua untuk, Bank BCA. Oke, untuk BBCA tren investasinya apakah jangka pendek, menengah, atau panjang, Pak? Eee, untuk time horizon ya, apabila untuk cicil kita bisa, untuk jangka menengah hingga panjang, namun untuk, trading jangka pendek ya, menurut saya, perketat level stop loss-nya apabila tembus ke bawah, 6.000 untuk BCA. Baik, itu dia tuh BBCA pemirsa dan selanjutnya ada dari DMAS, Pak. Ini buy on weakness juga. Bagaimana, Pak? Oke, The Mas kalau saya lihat ya di sini ya, Mbak, ya, secara teknikal kemarin cukup menarik ya. Dia berhasil menguat, di atas SMA 20, 50, dan 200-nya dan setelah, berhasil breakout setelah berada pada fase sideways untuk The Mas ya. Oleh karena itu menurut saya The Mas, cukup menarik hari ini apabila The Mas berhasil breakout, level 157 ya. Apabila The Mas, berhasil breakout, level 157, saya melihat ada potensi untuk The Mas akan, menguat mengeji level 163 hingga 166 ya. Namun perketat level stop loss-nya untuk The Mas ya, apabila The Mas itu, menyentuh level 151 sebagai level support-nya. Kalau resisten terdekat dari Demas, Pak, di mana? Saya melihat resisten terdekat untuk The Mas ada di level 163 hingga 166. Range yang, cenderung sempit namun, eee, sangat mungkin terjadi pada perdagangan hari ini. Baik, Pak. Terus saham pilihan terakhir ada dari SSIA. SSIA, eee, saya melihat untuk SSIA ya di sini ya, polanya sama dengan DMAS, dia bergerak sideways lalu kemudian terjadi breakout ya, dan, disertai dengan akumulasi akumulasi oleh asing dan, smart money saya lihat di sini. Ada potensi untuk, SSIA itu menguji atau menembus level resisten 1.725 atau 1.750 di level, hingga level 1.800. Ada potensi, SSIA akan, menguji level, tersebut. Namun perketat level stop loss-nya ya, untuk SSIA apabila, SSIA menembus level 1645 sebagai level, stop loss-nya. Karena saya melihat apabila 1645 tertembus ke bawah, ada potensi untuk SSIA, melemah kembali ke level 1.500. Kita rekomendasikan untuk buy weakness untuk SSIA. Baik, SSIA di 1645 ya, Pak, untuk stop loss-nya Ya, ya. Dan ya, pemirsa itu dia 165. tadi 4 saham pilihan analis, ada BBRI, BBCA, DMAS, dan juga SSIA. Semuanya direkomendasikan buy on weakness. Dan mungkin pertanyaan terakhir, Pak, terkait dengan IHSG. Tadi kita lihat sesi pertama itu di zona merah ya, Pak. Bagaimana Anda Mhm. memproyeksikan IHSG sepanjang hari ini? Bagaimana juga dengan support dan juga resistennya di berapa, Pak? Kalau saya lihat untuk IHSG hari ini masih akan bergerak, volatile, sangat volatile, eee di mana volatilitasnya itu terjadi di nanti siang menurut saya ada tekanan jual oleh asing yang terjadi di sesi 2 nanti, di mana pergerakan, ranging untuk IHSG mungkin ada pada range pergerakan 6150 sebagai level support terdekatnya, dan level resisten terdekatnya di level, resisten 6300. Kecenderungannya menurut saya hingga hari ini atau hingga akhir pekan ini akan bergerak melemah untuk IHSG. Oke, Pak, untuk sisa tahun 2026 ini, Pak, skenario Mhm. terburuk apa yang perlu diantisipasi investor jika konsolidasi di level bawah ini bertahan lebih lama dari perkiraan, Pak? Mmm, konsolidasi di level bawah ini, saya rasa investor, layak untuk, wait and see terlebih dahulu, melihat-lihat kondisi makro yang ada saat ini, sembari melihat saham-saham yang udah, terjadi inflow oleh asing. Karena basically ya, saham-saham yang, apa namanya, mengalami pelemahan signifikan di sini adalah saham-saham yang didistribusikan oleh asing ya. Dan, mungkin apabila konsolidasi bawahnya lama, saya melihat ada potensi indeks ke level 5.800 apabila dia menembus ke bawah 6.000, namun apabila dia bertahan di atas level 6.000, menurut saya ada potensi indeks ke level 6.500 hingga level, 7.000 kembali untuk ranging akhir tahunnya. Baik, terima kasih Pak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDKL Sekuritas telah bergabung bersama kami di Market Bus. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi pemirsa Dex Channel. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap berada di tangan investor. Terima kasih Pak Henry, sehat selalu. Thank you, Vina, sehat selalu.